Bab 1751, Xia Ziki tolong. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Pada saat ini, Xia Ziki menatap Zhang Yu sambil tersenyum, dan berkata, "Ya, Zhang Yu. Aku belum bertanya bagaimana kamu mengerjakan ujian ini. Tidak apa-apa, di awal tahun 70-an. Keempat di tahun ajaran." Zhang Yu tersenyum. "Ya, itu ujian yang bagus. Kalau begitu aku harus memberi selamat padamu." Xia Ziki tertawa. Zhang Yu Wenyan tersenyum dan mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Wu Jie tertawa dan berkata, "Kakak Xia, kamu tidak tahu. Dengan kemampuan bos, hanya masalah menit jika kamu ingin mendapatkan nilai sempurna. Kali ini kamu hanya mengambil tahun keempat tahun ajaran, dan itu tidak penting." "Kamu benar Zhao tua, ini layak dibicarakan." Zhao Zijun mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Sebenarnya, bos pada dasarnya adalah ensiklopedia belajar. Kuncinya bukanlah berapa banyak poin yang ingin Anda uji, tetapi berapa banyak poin yang ingin Anda ambil. Sederhananya, Anda ingin mengambil beberapa poin. Sungguh poin yang luar biasa. Semua orang benar, itu pantas dikatakan, itu sudah pasti." Orang-orang di sekitar mengangguk pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-kata itu. Bagaimana mengatakan bahwa prestasi akademis orang-orang ini di ruangan itu dapat ditingkatkan pesat, yang semata-mata karena pujian Zhang Yu. Jadi ketika harus mempelajari dua kata, tidak ada seorang pun di sini yang tidak setuju dengan Zhang Yu. Bahkan Ge Wenhui, yang merupakan siswa pertama di tahun ajaran tersebut, menganggap Zhang Yu sebagai standar belajar tertinggi. Saat ini dia berani membandingkan, tetapi tidak berani membandingkan Zhang Yu. Karena dia juga cukup yakin bahwa keduanya sama sekali tidak berada pada garis paralel, tentu saja, mereka tidak dapat membandingkan. Xia Ziki juga merasa bahwa para tiran sekolah di kelas 12 ini sangat yakin dengan Zhang Yu. Sebenarnya, tidak hanya kelas 12, tetapi juga seluruh kalangan sastra dan seni dalam negeri tidak merasa tidak puas dengan Zhang Yu. Terutama mereka yang mengenal Zhang Yu merasa bahwa bakatnya agak luar biasa. Han Jie memikirkan hal ini, dan tersenyum, dan berkata, "Zhang Yu, saya mendengar bahwa banyak sekolah musik top di dalam dan luar negeri yang menarik bagi Anda sekarang. Banyak sekolah telah berkomunikasi dengan para pemimpin sekolah kami. Jika Anda mau, Anda tidak perlu berpartisipasi. Ujian masuk perguruan tinggi dapat dibebaskan dari pendaftaran khusus." Petik 2. Saya tidak tertarik pada musik. Saya seharusnya tidak mempelajari profesi ini di masa depan. Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Ketika Han Jie dan Xia Ziki mendengar ini, mereka tampak aneh. Untuk mengetahui ketenaran Zhang Yu saat ini, kebanyakan dari mereka berada di kalangan musik, dan banyak orang telah menegaskan bahwa ia dapat menjadi master musik Tiongkok kelas dunia di masa depan. Master musik tidak ingin belajar musik. Jika banyak orang mengetahui hal ini, mereka akan merasa tidak percaya. Setelah mendengar ini, Wu Jie tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, bos sudah memberitahu kita sejak lama. Saya tidak berencana untuk belajar musik di masa depan. Dan dengan hasil belajar bos, tidak masalah jika Anda ingin pergi ke universitas manapun di negara ini, Anda juga harus belajar musik." Anda mengatakan ya. Orang-orang di ruangan itu mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Lagi pula, dalam hal prestasi akademik dan pengaruh sosial Zhang Yu saat ini, tidak peduli sekolah mana yang dia datangi, dia seperti memungut harta karun, tentu saja dia ingin belajar dan belajar. Belum lagi jurusan musik dibebaskan dari pendaftaran. Bahkan jika sekolah lain adalah pengecualian pendaftaran khusus, seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Zhao Zijun berkata, "Demi bos. Selama ini, kami bahkan tidak tahu apakah Anda ingin mendaftar untuk kursus seni liberal atau sains. Apakah ini rahasia?" Semua orang mendengar kata-kata itu, dan mereka juga menunjukkan ekspresi yang menarik. Terutama Su Qianqian dan Tan Xiaonan, mereka bisa menjadi orang-orang di ruangan ini yang paling peduli tentang universitas seperti apa yang akan dimasuki Zhang Yu. Tentu saja, mereka berdua menatap Zhang Yu pada saat yang sama. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Aku bahkan tidak mempertimbangkan ini. Aku juga berencana untuk bertanya kepada ibuku saat aku menunggu tahun baru. Sebenarnya, apa yang dia ingin aku pelajari adalah apa yang aku pelajari. Itu tidak penting bagiku." Setelah mendengar ini,
Ibu Xia Sensuhua tersenyum dan berkata, lihatlah Zhang Yu, anak ini. Itu adalah bakti kepada orang tua. Kamu harus merujuk pada pendapat ibumu saat kamu masuk universitas. Aku yakin ibumu akan sangat senang mendengarnya. Xia Zeng tersenyum dan berkata, Zhang Yu, bagaimana mungkin kamu hanya mendengarkan pendapat ibumu? Bagaimana dengan pendapat ayahmu? Begitu Xia Zeng mengatakan ini, suasana di ruangan itu menjadi sedikit aneh. Wu Jie saling memandang dan tidak tahu apakah dia harus berbicara. Tampaknya urusan ayah Zhang Yu adalah hal yang tabu di lingkungan kecil mereka, dan biasanya mereka tidak akan membicarakannya. Alasan utamanya adalah aku terlalu malu untuk berbicara terlalu banyak. Sen Suhua juga merasakan sesuatu ketika dia melihat ini. Sepertinya ayah Zhang Yu mungkin tabu. Kemungkinan besar, dia sudah meninggal. Kalau tidak, semua orang tidak akan terlihat aneh. Memikirkan hal ini, dia menatap Xia Zeng dengan tajam. Xia Zeng bukan orang bodoh. Melihat situasi ini, dia sepertinya merasa bahwa dia seharusnya tidak mengatakan sesuatu, dan wajahnya agak canggung. Meskipun dia tidak tahu di mana masalahnya, dia tahu bahwa itu jelas bukan topik yang bagus. Xia Ziki juga tahu sedikit tentang situasi Zhang Yu dan meregangkan pinggangnya, berkata, sangat membosankan untuk berbaring. Aku ingin keluar beberapa langkah. Zhang Yu, bisakah kamu membantuku? Tidak masalah. Zhang Yu mengangguk dan melangkah maju beberapa langkah, Xia Kiki. Keduanya meninggalkan bangsal bersama-sama. Zhang Yu dan Xia Ziki meninggalkan bangsal dan berjalan di sepanjang koridor rumah sakit. Zhang Yu, maaf, ayahku tidak tahu tentangmu, kata Xia Ziki dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku bukan orang yang rapuh. Zhang Yu tersenyum. Xia Ziki tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, kamu selalu kuat. Tidak sepertiku. Aduh, berbicara tentang ini, dia menghela nafas dan berhenti, berdiri di luar jendela koridor dan melihat keluar. Zhang Yu juga berhenti dan melihat keluar jendela, berkata, bulan telah muncul. Hari-hari ini adalah hari terdingin sepanjang tahun. Tetapi setelah bulan menghilang, itu adalah festival musim semi. Saudari Xia, kamu mengatakan ini adalah yang terdingin. Sebaliknya, hari itu adalah musim semi yang hangat, dan itu adalah yang paling layak untuk dinantikan. Apakah itu menarik? Xia Ziki sepertinya mendengar sesuatu dari kata-kata Zhang Yu, dan senyum pahit keluar dari mulutnya, berkata, tetapi tahun ini, hari-hari tersulit seringkali adalah hari-hari ketika musim semi masih jauh, bukan? Tetapi bunga-bunga selalu suka mekar di musim semi. Bukankah bunga-bunga itu menahan siksaan musim dingin untuk waktu yang lama demi keindahan jangka pendek? Zhang Yu bertanya sambil tersenyum. Xia Ziki tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi terus melihat keluar jendela. Ya, Xia, kakak lu baru saja memberitahu saya bahwa Anda masih memiliki beberapa pertunjukan. Setelah tahun ini, bagaimana? Anda masih merasa tidak nyaman? Saya ingin beristirahat dengan baik. Saya dapat membantu Anda mendorong semuanya. Anda tidak perlu khawatir menyinggung perasaan, saya akan membantu Anda mengetahuinya. Xia Ziki menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Bekerja sebenarnya adalah cara yang baik untuk menyesuaikan diri. Tetapi sebelum itu, saya masih memiliki sesuatu untuk mengganggu Anda, katakan saja sesuatu. Aku bisa membantu jika aku bisa membantu. Zhang Yuwen mengangguk. Aku ingin bertemu orang itu. Aku ingin memintamu untuk membantuku mengeluarkannya. Tapi aku tidak ingin melewati Xiaoji. Kamu juga tahu bahwa orangnya memiliki temperamen yang buruk. Bagaimana jika dia mengetahuinya, apa yang akan terjadi? Xia Ziki berkata ada kilatan tak berdaya di wajahnya. Zhang Yu menunjukkan ekspresi aneh, dan dia tidak menyangka bahwa Xia Ziki sudah berada dalam situasi ini, dan Lin Baochang tidak bisa melepaskannya. Tampaknya hubungan antara keduanya lebih rumit dari yang mereka kira. Tentu saja Xia Ziki melihat ekspresi aneh di wajah Zhang Yu, tersenyum, dan berkata, sebenarnya, Lin Baochang dan aku juga teman sekelas. Apakah dia juga belajar musik? Zhang Yu menunjukkan keterkejutan. Tidak, Xia Ziki menggelengkan kepalanya dan berkata, kami adalah teman sekelas sekolah menengah. Ketika dia diterima di perguruan tinggi, dia mendaftar ke akademi militer. Aku pergi ke konservatori. Tidak heran, Zhang Yu mengangguk. Saat aku masih sekolah, dia menyukaiku. Tapi saat itu, aku tidak menyukainya. Karena dia berkulit hitam dan kurus. Dia tinggi. Dia seperti tiang telepon. Hei, kakak Xia,
Aku tampaknya lebih tinggi dari pria itu. Zhang Yuwenyan tidak senang. Hehehehe, kamu tidak masuk hitungan. Kamu terlihat tampan. Dia tidak terlihat bagus. Meskipun aku tidak membenci anak laki-laki besar, mereka jauh lebih tinggi dariku dan selalu tidak pantas. Dan, kamu jelas-jelas berbicara ironis. Hehehehe, Xia Ziki tersenyum dan berkata, saat itu aku adalah bunga kelas di kelas kami. Banyak orang menyukaiku. Tidak peduli dari penampilan atau kondisi keluarga, dia bukan yang terbaik di kelas. Oh, kalau begitu, kegembiraan apa lagi yang harus ada untuk pria itu? Zhang Yu mengatakan ini, dan tiba-tiba merasa ada yang salah. Kata-katanya agak berserabut, dan dia berdeham dengan canggung, maksudku. Dia pasti punya kelebihan lain. Setelah berbicara, aku masih merasa aneh, membuatnya terdiam. Xia Ziki tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, sepertinya dia tidak peduli dengan kata-kata ini, dan melanjutkan, kelebihannya. Mungkin memperlakukan orang lain dengan tulus. Dia sangat populer di kelas kita. Gengsi tinggi. Apakah pemimpin ragu? Oh, jadi episode berikutnya adalah drama idola darah anjing di mana pemimpin ragu berlangganan ke kelas. Zhang Yu Lingji bertindak. Di mana itu? Xia Ziki tersenyum dan berkata, dia bukan orang seperti itu. Aku tahu bahwa dia memiliki pendapat yang baik tentangku. Tapi aku tidak merasakannya saat itu. Itu terutama karena orang tuaku ingin aku menghadiri sekolah musik profesional. Tidak mungkin menerima pacarku di sekolah, terutama di sekolah menengah. Itu saja, Zhang Yu mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku selalu berada di posisi yang baik di sekolah. Ngomong-ngomong tentang ini, kakak Xia, kita agak mirip satu sama lain. Hehehehe, bocah bau. Xia Ziki tersenyum dan berkata, ya, Zhang Yu. Menurutmu apa yang bisa dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita? Uang. Dan, benar, apakah ada hal lain? Zhang Yu mengatakan ini, bertanya balik. Apakah kamu masih bisa berbicara dengan baik? Xia Ziki memberi Zhang Yu senyum putih sambil tersenyum. Tidak apa-apa, yang luar, seperti ketampanan, uang, status. Yang dalam, seperti bakat, humor, cinta, keadilan, Tentu saja, ada orang-orang yang menyukai kulit gelap. Kamu tidak menyukainya karena warna kulitnya. Mendapatkannya, kenapa tidak? Itu sama sekali tidak mendekati warna kulitnya. Aku menerimanya, itu karena kecelakaan. Pasti pahlawan untuk menyelamatkan si cantik. Benar, Zhang Yu tiba-tiba mencibir dan tersenyum. Bagaimana kamu tahu? Xia Ziki mendengar ekspresi terkejut. Apa yang sulit ditebak? 10 drama muntah, 9 di antaranya semuanya adalah plot seperti itu. Ada satu, muntah setengah. Kuno, terlalu kuno. Apakah kamu klise? Xia Ziki mendengar senyum pahit tersungging di sudut mulutnya, dan berkata, mungkin hubungan kita sebelumnya hanya klise itu. Saat itu musim panas. Aku ingat saat itu, 2 gadis di daerah sekitar terjadi meskipun pembunuhan itu belum terjadi di kota kami saat itu. Ada legenda bahwa beberapa orang jahat melakukan kejahatan di kota dan daerah sekitar. Banyak orang tua datang untuk menjemput anak-anak mereka dari sekolah. Terutama anak perempuan. Anak-anak perempuan SMA kami terlambat ke sekolah. Orang tua dijemput dan diantar. Awalnya, ayah saya bertanggung jawab untuk menjemput saya. Tetapi untuk sementara waktu, nenek saya jatuh sakit dan harus dirawat. Ayah saya berlarian kedua arah, terkadang datang, terkadang tidak datang. Ketika saya tidak bisa datang, saya hanya bisa pulang sendiri. Ketika saya membicarakan hal ini dengan teman-teman sekelas saya tidak tahu bagaimana dia didengar. Kemudian saya menemukan bahwa setiap kali saya keluar sekolah, dia selalu mengikuti saya jauh-jauh. Jika dia melihat ayah saya datang, dia akan pergi sendiri. Jika ayah saya tidak datang, dia akan selalu mengikuti saya ke bawah, dan dia akan pergi setelah melihat saya di atas. Saya benar-benar tersentuh saat itu. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Teman-teman sekelas tahu tentang itu. Menertawakan kami diam-diam berteman bersama. Saya sangat malu dan saya katakan kepadanya secara diam-diam bahwa dia seharusnya tidak mengirim saya lagi. Tetapi dia tidak mendengarkan, dia bersikeras mengirim saya, tidak peduli cuacanya, dia selalu mengikuti saya dengan diam-diam, tidak berbicara kepada saya atau mendekati saya. Petik 2. Ketika Xia Ziki mengatakan kali ini, dia sepertinya memikirkan masa lalu, dan orang itu terdiam. Pemandangan di depannya terus berkedip di depan matanya,
dan matanya kabur lagi. Zhang Yu juga merasakan ketenangan ini, dan tidak mencoba untuk memecahnya. Dia berdiri diam, tidak ada dari mereka yang berbicara, sangat tenang. Barulah beberapa orang yang lewat sambil bercanda mengganggu kedamaian. Xia Ziki menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, cuaca hari itu tidak begitu baik, anginnya terlalu kencang, dan suhunya rendah. Kebetulan hujan turun lagi sepulang sekolah. Aku tidak membawa payung. Dia membawa satu. Sudah berhari-hari kami berjalan berdampingan untuk pertama kalinya sejak itu. Tapi dia meletakkan semua payung di sisiku, tetapi dia basah kuyup di seluruh tubuhnya. Meski begitu, dia masih bersikeras menyuruhku turun sebelum pergi. Keesokan harinya, aku mendengar bahwa dia sakit dan demam tinggi. Orang tuanya meminta cuti. Aku khawatir padanya. Aku ingin menemuinya, tetapi aku tidak berani. Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Aku berharap dia segera sembuh. Karena tampaknya, aku benar-benar takut. Sepulang sekolah malam itu, hari masih hujan, nenekku sakit keras dan ayahku tidak datang menjemputku. Aku hanya bisa pulang sendiri. Itu pertama kalinya dalam beberapa hari ini aku pulang sendiri. Mungkin, apakah kamu bertemu dengan orang jahat itu hari itu? Ya, itu nasib buruk. Aku ingat hari itu hujan, jalannya sangat gelap, dan aku sangat kedinginan. Aku berjalan di jalan sambil membawa payung. Aku tidak tahu siapa yang menutup mulutku. Seret aku mundur. Aku ketakutan. Aku ingin berteriak minta tolong. Tapi pria itu sangat besar dan kuat. Aku bahkan kesulitan bernapas, dan aku bahkan tidak bisa bersuara. Pada saat itu, aku merasakan pikiranku sendiri kosong, dan orang-orang hanya tahu bahwa mereka gemetar dan tidak dapat menggunakan energi apapun. Tepat ketika aku diseret ke gang hitam oleh pria itu, aku mendengar suara yang familiar. Itu dia datang. Dia segera berkelahi dengan pria itu. Lalu, aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya ingat dia menyuruhku lari. Tapi aku masih berdiri di sana dengan bodoh, melihat mereka berkelahi. Tapi dia memarahiku. Memarahiku sangat buruk. Aku tidak pernah mendengarnya mengumpat. Satu-satunya saat aku dimarahi. Pada akhirnya aku terbangun dari omelannya dan aku melarikan diri. Aku berteriak minta tolong di sepanjang jalan, dan tetanggaku mendengar teriakanku, dan banyak orang berlarian keluar. Ketika kami kembali untuk mencarinya, yang lain sudah ada di sana, berlumuran darah. Xia Ziki berkata bahwa sepertinya gambar pada waktu itu muncul kembali di hadapannya, membuatnya terisak-isak tanpa sadar, karena gambar semacam ini membuatnya terus-menerus kejang, rasa sakitnya masuk ke sumsum tulang, dia tidak bisa menahan air matanya sama sekali. Zhang Yu terdiam beberapa saat. Sepertinya dia juga melihat seorang gadis menggendong seorang anak laki-laki yang berlumuran darah di tengah hujan lebat, memanggil namanya dengan keras. Dingin dan menyedihkan, dan itu membuat orang merasa sakit. Dia panas. Meskipun hujan, aku masih bisa merasakan suhunya padanya. Bahkan saat itu, dia terus memanggil namaku di mulutnya, menyuruhku untuk tidak takut, dan menyuruhku lari. Aku tidak bisa melupakannya. Aku tidak akan pernah melupakan adegan itu. Zhang Yu, biarkan aku melepaskannya. Kamu katakan padaku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Bagaimana aku bisa melepaskannya? Aku tidak bisa melepaskannya. Aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Berbicara tentang ini, Xia Ziki tidak dapat menahannya lagi, dan dia menangis lagi setelah terisak-isak. Koridor itu sangat sunyi. Zhang Yu memandang Xia Ziki, yang sedang kehujanan dengan Li Hua, dan menghela napas, dan tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya menurutku masalahnya sederhana. Kamu bukan dia, bagaimana kamu bisa mewakilinya? Hubungan antara pria dan wanita benar-benar rumit. Itu rumit oleh jejak kekuatan eksternal apapun, yang membuat semuanya membingungkan, dan sepertinya tidak ada petunjuk sama sekali. Sejak saat itu, kami saling jatuh cinta. Kami bersumpah, kami akan bersama sepanjang hidupku. Sebelum lulus, aku selalu memberikan semua yang aku inginkan untuk meyakinkannya bahwa aku akan mencintainya seumur hidupku, kecuali dia. Tidak ada yang akan menikah. Dia menolak. Dia percaya padaku. Dia berkata akan menikahiku di Laut Aegea dan melindungiku selamanya. Tapi dia berbohong padaku. Dia ingin menikahi wanita lain sekarang dan tidak ingin menikahiku. Zhang Yu menatap Xia Ziki, yang sudah menangis dan tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin melihatnya. Aku ingin tahu kenapa. Xia Ziki menangis dan menatap Zhang Yu.
Zhang Yu membantuku. Aku ingin tahu jawabannya. Zhang Yu mengangguk dengan sepenuh hati ketika mendengar ini, berkata, tenanglah, saudari Xia. Aku bersumpah, aku akan membantumu menemukan jawabannya. Terima kasih, terima kasih. Koridor itu sangat sunyi, kecuali suara isak tangis Xia Ziki, hampir tidak ada suara. Zhang Yu juga melihat keluar jendela, memikirkan Lin Baochang, yang menderita setelah minum terlalu banyak, dan Xia Ziki yang ingin menangis. Semuanya tampak lebih rumit dari yang dipikirkannya. Tetapi baginya, semakin rumit masalahnya, semakin besar. Pula hasilnya yang menyenangkan semua orang. Tentang Lin Baochang dan Xia Ziki. Zhang Yu tahu bahwa pasti ada rahasia yang tidak diketahui dalam insiden itu, tetapi apa kebenarannya, tampaknya tidak mudah untuk menyelidikinya. Saya tidak dapat menemukan hal yang rumit seperti itu sendiri. Saya butuh bantuan. Tentu saja, ada beberapa pembantu. Satu adalah dukungan yang kuat dari dalam sistem, dan yang lainnya tentu saja respons internal musuh. Berbicara tentang Nei Ying, Zhang Yu secara alami memikirkan Bai Wei. Sebagai salah satu musuh di dalam musuh, tampaknya hal semacam ini menginginkan semua keuntungan. Peran pengkhianat adalah dia. Karena Lin Baochang minum terlalu banyak beberapa hari yang lalu, Bai Wei datang ke telepon. Dengan keajaiban tidak pernah lupa, Zhang Yu tentu saja mengingat nomor telepon pihak lain, dan kemudian menelepon untuk memanggil pihak lain itu. Bai Wei awalnya tidak menyukai Zhang Yu. Jika dia bisa memilih, dia tidak ingin bertemu dengan orang lain secara pribadi. Tetapi karena Zhang Yu menggunakan rahasia Lin Baochang untuk membuat umpan, dia akhirnya harus membiarkan Bai Wei berhubungan. Tetapi ketika Bai Wei dan Zhang Yu bertemu, dan mengetahui semua rencananya, dia langsung menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan. Lelucon, biarkan diri Anda membantu menghitung bos Anda. Tidak bisa hidup cukup. Bai Wei tidak setuju, tetapi tidak bisa menahan kegelisahan yang diilhami lidah Zhang Yu. Terlepas dari keengganannya, dia berjanji untuk membantu. Dapatkan jaringan musuh di dalam. Semuanya secara alami menjadi masalah tentu saja. Zhang Yu kemudian memanggil Wu Jie untuk menyiapkan rencana selanjutnya. Meskipun Zhang Yu tahu bahwa tidaklah pantas untuk mengetahui begitu banyak orang yang telah dilakukan Lin Baochang dan Xia Ziki, bagaimana mungkin Xia Ziki mengatakan semua ini pada dirinya sendiri. Itu juga mempercayai diri sendiri, dan sebenarnya melakukan ini sebenarnya mengkhianati pihak lain secara terselubung. Tetapi tidak ada cara, monofilamen tidak dapat dijalin, kayu tunggal tidak dapat dihutankan, dan kekuatan sendiri selalu terbatas. Karena cara terbaik untuk menyelesaikan ini adalah bekerja sama, dan satu orang saja tidak dapat mengetahuinya. Permintaan Wu Jie kepada Zhang Yu patuh dan patuh, belum lagi bahwa kejadian ini adalah untuk membantu saudari Xia, dan tentu saja dia menepuk dadanya satu persatu untuk memastikannya. Tentu saja, beberapa orang juga telah berjanji untuk membantu menjaga rahasia itu. Bagaimanapun, Xia Ziki juga milik publik. Semakin banyak orang tahu tentang hal semacam ini, semakin buruk baginya. Bahkan dalam hubungan pribadi setiap orang, perlu untuk membantu menjaga rahasia. Ketika semuanya dilakukan, Zhang Yu juga membuat janji dengan Xia Ziki dan memberitahunya tentang hal itu. Ketika Xia Ziki mengetahui rencana Zhang Yu, dia bisa tercengang. Karena Zhang Yu benar-benar melakukan pertempuran besar dengan punggungnya, dia juga memberitahu semua orang rahasianya, dan hampir tidak memelintir hidungnya ketika dia pertama kali memulai. Namun, dengan penjelasan Zhang Yu, beberapa Xia Ziki yang marah perlahan-lahan menjadi diam. Karena Zhang Yu memberikan upaya yang sangat besar untuk membantu dirinya sendiri. Selain itu, setelah mendengarkan perencanaan pihak lain yang cermat, tampaknya tidak ada cara lain untuk mengetahui kebenaran dari kejadian tersebut selain metode ini didorong oleh lidah Zhang Yuru, bahkan Xia Ziki akhirnya tergerak dan setuju. Faktanya, berbicara tentang semua orang yang terlibat dalam proyek ini, Xia Ziki adalah orang yang ingin mengetahui kebenaran dari semuanya. Mungkin hasil akhirnya belum tentu seperti yang diinginkannya, tetapi jika dia punya pilihan, dia ingin mencari tahu semuanya. Mengapa Lin Baochang meninggalkan dirinya sendiri dan memilih wanita lain? Apakah dia menunggu selama bertahun-tahun untuk menjadi tidak berharga di mata pihak lain? Apakah kata-kata cinta itu ada di masa lalu? Zhang Yu dan kelompoknya bertindak cepat. Lin Baochang sama sekali tidak tahu, ada jebakan yang disiapkan dengan hati-hati untuk dirinya sendiri, dan dia secara bertahap mendekati dirinya sendiri.
Sejak terakhir kali dia minum terlalu banyak, dia merasa bahwa orang-orang selalu kekurangan energi, dan dia selalu lebih antusias dari sebelumnya, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Pemimpin pasukan melihat ini dan berpikir bahwa Lin Baochang mungkin terlalu lelah, jadi dia menyarankan agar dia mengambil cuti tahunan, pulang dan beristirahat dengan baik, dan menghabiskan tahun itu bersama orang tuanya. Namun, usulan pemimpin itu ditolak oleh Lin Baochang. Sebenarnya, Lin Baochang belum kembali ke rumah untuk festival musim semi selama bertahun-tahun. Bukannya dia tidak menginginkannya, tetapi waktunya sudah dekat. Umumnya, kader menengah dan senior di ketentaraan harus tetap bertugas, dan mencoba untuk meninggalkan kesempatan liburan kepada kader rendah dan menengah serta prajurit biasa. Lin Baochang menolak untuk pulang untuk beristirahat, tetapi tetap bertugas di ketentaraan, dia masih tidak bisa merasakan banyak semangat. Selama dia punya waktu, dia bisa memikirkan Xia Ziki. Dan setiap kali dia memikirkan orang lain, dia merasa tidak enak. Meskipun dia tahu bahwa rasa sakit yang lama lebih buruk daripada rasa sakit yang singkat, putus cinta juga merupakan pilihan yang tidak berdaya. Tetapi membiarkannya merendahkan Xia Ziki di dalam hatinya tidak semudah itu. Lin Baochang menyelesaikan inspeksi militer sebelum festival, kembali ke komputer di kantor, dan mulai mengatur data dan laporan. Nada dering yang familiar berdering. Lin Baochang mengangkatnya dan melihatnya, nomor yang aneh. Hei, yang mana? Lin Baochang biasanya memilih untuk menyambung. Permisi, apakah Lin Baochang ada di sini? Suara aneh dan serak datang dari telepon. Saya, siapa Anda? Saya, hei, tidak masalah siapa saya, tapi siapa Anda? Saya tahu betul. Anda benar, kucing tua. Ketika Lin Baochang mendengar nama ini yang sudah lama tidak digunakannya, dia langsung tampak berwibawa, dan kemudian dia mengerang, siapa sih kamu? Bagaimana saya tahu kode saya? Kucing tua, jangan terlalu serius. Saya sudah mengatakan semuanya. Saya teman lama Anda. Bukankah menyenangkan memiliki teman yang datang dari jauh? Apakah Anda terlalu serius? Biarkan saya tidak merasa sedikit bahagia. Siapa sih kamu? Aku akan menutup telepon lagi jika aku melakukan ini secara misterius. Lin Baochang berkata dengan dingin. Jika kamu berani menutup telepon, aku jamin kamu akan menyesalinya. Jangan coba-coba menantang batas bawahku. Kucing tua, mendengar ancaman dari pihak lain, wajah Lin Baochang menjadi semakin muram. Dengan dingin, siapa kamu pada akhirnya? Jangan berpikir kamu bisa membuatku takut hanya dengan berbicara. Beranikah kamu menyebutkan namamu? Siapa namanya? Aku sudah lama tidak menggunakannya. Tetapi jika kamu menyebutkannya, kamu akan mengetahuinya. Itu tidak akan menyenangkan. Ngomong-ngomong, sudah lama, mari kita bermain game. Maaf, aku tidak berminat untuk bermain game denganmu. Sampai jumpa. Setelah itu, Lin Baochang menutup telepon dengan wajah dingin. Sebagai komandan garis depan yang telah melakukan misi tempur berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, Lin Baochang tahu bahwa setiap saat, orang misterius yang bersembunyi dalam kegelapan tidak dapat mengambil inisiatif. Jika pihak lain benar-benar memiliki sesuatu untuk ditemukan sendiri, mereka pasti akan menelepon lagi. Tak lama kemudian telepon berdering lagi. Lin Baochang mengangkatnya dan tersenyum di sudut mulutnya, karena itu masih nomor telepon yang baru saja dimilikinya. Namun dia tidak menjawab, tetapi membiarkan telepon berdering. Cepat, ketika waktu siaga habis, telepon tidak berdering lagi. Tetapi setelah beberapa saat, telepon berdering lagi. Itu masih panggilan sebelumnya, menunjukkan kecemasan orang di telepon. Lin Baochang merasa hampir, mengangkat telepon, menekan tombol rekam, dan memilih untuk menghubungkan. Oke kucing tua, beraninya aku menutup telepon. Suara serak datang lagi. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Telepon Anda, saya ingin menutup telepon dan menutup telepon. Jika Anda tidak mengatakan siapa Anda, lain kali, saya akan memasukkan Anda ke daftar hitam. Oke, bagus. Kamu berhasil membuatku marah. Awalnya aku ingin bermain denganmu sebentar. Tapi sekarang sepertinya kamu malah bersulang daripada makan dan minum. Benar, tadi aku bilang ingin bermain game kecil denganmu, tapi sekarang aku marah dan gamenya ditingkatkan. Dengarkan, kamu punya teman. Kamu duduk di sampingku. Kamu pasti tidak percaya, aku bisa membiarkanmu mendengarkan. Lin Baochang mendengar matanya terbuka, dan mengerutkan kening dengan cepat dan mendengarkan, tetapi tidak ada suara bicara di sana,
dia hanya bisa mendengar seseorang yang sepertinya mendengkur, seolah-olah dia sedang berbicara, tetapi dia tidak bisa mendengar apapun. Sepertinya, apakah itu? Lin Baochang memikirkan ini, gambaran seorang pria yang sedang diikat dan mulutnya tersumbat, muncul di benaknya. Hehehehe, maaf untuk kucing tua itu. Temanmu masih tidak nyaman untuk berbicara, jadi kamu hanya bisa menebak apa yang dia katakan melalui telepon. Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Kupikir kamu akan membuatku takut dengan memainkan trik ini. Aku tidak akan takut padamu. Aku tahu kucing tuamu pemberani, tidak semudah itu untuk ditakuti. Tapi siapa aku? Biarkan misteri itu tertinggal dan ungkapkan. Sekarang tema permainannya akan datang. Kamu tebak, yang di sebelahmu siapa temanmu? Ada hadiah untuk menebaknya. Ada penalti untuk menebaknya. Tentu saja, aku tidak bisa menghukummu. Tentu saja, aku bisa menghukum temanmu. Bagaimana dengan jari kelingking? Kamu bisa menyiarkan langsung. Hehehehehe. Terdengar tawa serak di telepon, terdengar bangga dan tidak menyenangkan. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Baochang sudah malu saat itu. Karena saat ini dia sudah punya firasat buruk, sepertinya segalanya mulai menjadi lebih sulit. Ingat, kamu hanya punya waktu 10 menit. Jika dalam waktu 10 menit, kamu tidak bisa memberiku jawaban yang kamu inginkan, temanmu akan sial. 10 jari terhubung. Apakah dia bisa mempertahankan jari kelingking tergantung pada temanmu? Sungguh pemikiran yang buruk. Ngomong-ngomong, nada sibuk terdengar dari gagang telepon. Bajingan, Lin Baochang sangat marah sehingga dia bergegas kembali. Tetapi saat ini, saya mendengar bahwa telepon itu berada di luar area layanan, dan pihak lain mematikannya. Lin Baochang meletakkan telepon dengan wajah jelek, dan memikirkan semuanya di kepalanya. Tampaknya ini adalah tindakan yang disengaja terhadap dirinya sendiri. Kucing tua, kode tindakan ini. Itu digunakan oleh Lin Baochang ketika dia melakukan tugas-tugas khusus di garis depan. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak orang yang tahu kecuali rekan satu tim dalam kelompok yang sama. Dengan kata lain, orang lain haruslah orang yang sangat mengenal dirinya sendiri. Tetapi masalahnya adalah pihak lain mengenal dirinya sendiri, tetapi dia belum tahu siapa pihak lain itu. Adapun orang lain, mereka memiliki teman-teman mereka sendiri. Apakah Anda berbohong kepada diri sendiri, atau apakah itu benar-benar ada? Jika yang terakhir, baik diri Anda, maupun teman-teman Anda akan berada dalam masalah serius. Lin Baochang berkeliling ke semua orang yang dikenalnya, dan setelah memberi prioritas, dia mengangkat telepon dan menelepon orang tuanya. Ketika dia mendengar suara ibunya datang dari telepon, dia merasa lega, dan kemudian bertanya tentang ayahnya lagi. Ketika dia tahu bahwa ayahnya ada di samping ibunya saat ini, aritmatika mentalnya benar-benar terlepas. Lin Baochang dan orang tuanya mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Lin Baochang menelepon saudara iparnya lagi. Setelah memastikan bahwa saudara iparnya dan keponakannya baik-baik saja, keselamatan keluarganya semuanya telah dihilangkan. Maka itu bukan keluarga mereka sendiri atau teman-teman lainnya, benar. Orang lain mengatakan bahwa orang ini adalah temannya. Maka, orang ini jelas bukan keluarganya. Tetapi masalahnya adalah bahwa secara misterius mengancam diri sendiri dengan teman-teman Anda agak tidak dapat dijelaskan. Bagaimanapun, hal-hal seperti teman sulit untuk dikatakan, dan terkadang mereka tampak baik, tetapi mereka mungkin tidak baik. Dan teman-teman yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan diri mereka sendiri. Mereka pada dasarnya semua adalah kawan di ketentaraan. Tetapi masalahnya adalah mereka adalah pasukan khusus. Maka kawan-kawan seperjuangan itu juga pasukan khusus. Dapatkah orang-orang ini dengan mudah ditangkap oleh orang lain? Dan bahkan jika tertangkap, apakah itu cukup untuk mengancam diri sendiri? Memikirkan hal ini, Lin Baochang masih menelepon beberapa rekannya yang bisa berbicara lebih baik dan bertanya tentang situasi mereka. Bertanya lama sekali, kecuali bahwa sudah agak terlambat untuk menjawab telepon, hampir tidak ada apa-apa. Ini membuat Lin Baochang sedikit bingung. Mereka yang memenuhi syarat untuk disebut teman pada dasarnya dihubungi oleh mereka sendiri, dan tidak ada yang hilang. Apakah itu misteri pihak lain? Atau apakah itu lelucon? Pada saat ini, penampilan seseorang terlintas di benak Lin Baochang. Biarkan hatinya menjadi sedikit canggung. Tidak mungkin dia, Lin Baochang bergumam. Setelah mengangkat teleponnya dengan tergesa-gesa, dia memilih nomor Xia Ziki dan langsung menghubunginya, tetapi dia segera membatalkannya.
Menelepon Xiaziki membuat Lin Baochang merasa sedikit ragu dan gugup. Namun, saat dia mendongak ke arah waktu dan melihat bahwa batas waktu 10 menit semakin dekat, dia merasa cemas lagi. Lin Baochang berjalan beberapa putaran di dalam rumah, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak memilih untuk menghubungi nomor Xiaziki. Sebaliknya, dia menelepon Zhang Yu. "Hei, ada apa denganku?" Setelah panggilan itu dijawab, suara dingin Zhang Yu terdengar. Aku ingin bertanya, bagaimana kabar Ziki akhir-akhir ini?" Lin Baochang berkata dengan sedikit malu-malu. "Aku pergi, aku tidak tahu. Telepon Han Jie dan tanyakan." Tutup telepon. Serangkaian suara sibuk membuat Lin Baochang terdiam. Tidak ada pilihan selain menghubungi nomor telepon Han Jie. "Oke, Lin Baochang. Tidak menyangka kamu akan meneleponku." Suara tidak menyenangkan Han Jie segera terdengar. "Aku ingin bertanya pada Ziki, dia baik-baik saja sekarang. Tidak mungkin mati. Apakah kamu kecewa? Apakah dia ada di sampingmu? Di mana dia seharusnya tidak ada hubungannya denganmu?" Lin Baochang, jika kamu ingin menelepon untuk meminta maaf, aku sarankan kamu untuk menghindarinya. Selama kamu tidak muncul dalam kehidupan Ziki nanti. Aku hanya ingin bertanya apakah Ziki tidak bersamamu. Han Jie, masalah, tidak di sini. Jangan menelepon di masa mendatang. Karena aku telah memasukkanmu ke dalam daftar hitam. Halo, tunggu. Han Jie, dengarkan aku. Suara sibuk di telepon membuat Lin Baochang terdiam. Dulu, itu adalah nada sibuk. Tampaknya pihak lain benar-benar memasukkan dirinya ke dalam daftar hitam. Lin Baochang berjalan dengan cemas di dalam ruangan lagi, menatap waktu lagi, 10 menit semakin dekat. Lin Baochang akhirnya mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menelepon Xiaziki. Tetapi alih-alih menggunakan ponselnya, dia menghubungi nomor pihak lain menggunakan telepon rumah kantor. Dia juga memikirkannya. Selama dia mendengar suara Xiaziki, dia menutup telepon. Selama dia tidak berbicara, pihak lain tidak dapat mengetahui siapa dia. Segera setelah panggilan tersambung, Lin Baochang merasa jantungnya disebutkan di tenggorokannya. "Hehehehe, kucing tua, ada 2 pukulan. Aku tidak menyangka kau akan menemukan jawabannya." Suara di ujung telepon itu begitu familiar sehingga wajah Lin Baochang sedikit pucat. "Kau seharusnya tahu bahwa ini adalah ponsel Xiaziki. Ponsel itu sebenarnya ada di tangan orang misterius itu sebelumnya. Jadi, nama orang di tangan yang disebutkan orang itu sebelumnya sudah siap." "Siapa kau? Apa yang terjadi dengan Ziki?" Lin Baochang berkata dengan bersemangat. "Bagaimana? Ini belum bagus. Tapi apa yang akan terjadi sebentar lagi, tapi sulit untuk dikatakan." "Benar, aku belum memberitahumu. Sejak telepon berdering, waktu telah berlalu 10 menit. Jadi permainan pertama ini, kamu kalah. Teman-temanmu harus menerima hukumanku. Hentikan, jika kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Lin Baochang berteriak marah di telepon. "Ya, aku sangat takut, bahkan tubuhku gemetar. Hehehehe, kucing tua, tidakkah kau pikir aku teman sekelasmu? Teriak saja padaku, dan aku akan mendengarkanmu. Saat itu, kau harus belajar bagaimana bersikap sopan dan santun. Karena kemarahanku, yang mungkin akan dilampiaskan pada teman-temanmu. Jangan sakiti dia. Ada apa? Kau datang langsung padaku." Lin Baochang menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan nadanya, dan berkata setenang mungkin. "Itu benar, tidak suka berteriak dan bersikap lembut dalam segala hal, bukankah itu baik untuk semua orang, bukan?" "Benar, aku akan menambahkan teman-temanmu, mari kita lewati, dan kita akan bicara lagi nanti." Aku mendengar nada sibuk datang dari telepon. Lin Baochang dengan cepat mengambil ponselnya dan melihat bahwa seorang teman menambahkan aplikasi. Hanya saja nama pihak lain membuatnya sedikit bingung karena nama layar pihak lain adalah Avengers. Lin Baochang dapat merasakannya dari nama ini. Pihak lain menyingkapkan kebencian yang mendalam pada dirinya sendiri, dan dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu karena khawatir dengan keselamatan Xiaziki. Lin Baochang segera menyetujui aplikasi pihak lain untuk menambahkan teman. Hampir segera setelah aplikasi disetujui, pihak lain mengirim permintaan koneksi video. Lin Baochang buru-buru mengklik izin, dan segera sebuah gambar muncul di layar. Ponsel. Meskipun Lin Baochang sudah mempersiapkan diri, dia ketakutan ketika melihat gambar ini. "Hehehehe, bagaimana kabar kucing tua?" Pria boneka itu bisa bergerak, dan mulutnya bergerak saat berbicara, seolah-olah benar-benar berbicara.
Tetapi Lin Baochang tahu bahwa pria misterius itu pasti berdiri jauh. Siapa kamu? Suara Lin Baochang tampak sedikit kesal karena dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari video itu. Selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Bukankah kamu menyebalkan? Suara serak pria boneka itu sedikit tidak senang. Di mana Ziki? Biarkan aku menemuinya. Lin Baochang mengajukan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Oh, tidak masalah. Pada saat yang sama boneka itu tersenyum, kamera mulai berputar perlahan. Segera seorang wanita yang diikat di kursi muncul di tengah layar, meskipun tidak terlalu dekat, tetapi dia juga bisa melihat status wanita King. Wanita itu diikat erat di kursi. Lengannya terperangkap sampai mati, matanya diikat dengan sehelai kain, dia tidak bisa melihat bagian luar, dan mulutnya seperti disumbat, tidak mengeluarkan suara. Tetapi wanita terus-menerus berjuang, meskipun tampaknya tidak banyak berpengaruh. Lin Baochang mengenali sekilas bahwa wanita di kursi itu adalah Xia Ziki. Ziki, Ziki, Lin Baochang berteriak cemas di seberang layar, sementara Xia Ziki, yang diikat di kursi, sepertinya mendengar suara Lin Baochang, tubuhnya yang menggeliat tiba-tiba berhenti, seolah mendengarkan dengan saksama. Pada titik ini, kamera diputar lagi, dan dalam sekali lagi menempati seluruh layar. Kemudian tertawa, hehehe. Kucing tua, apakah orang ini temanmu? Terserah apa yang ingin kau lakukan. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lebih baik kau cepat-cepat melepaskannya. Lin Baochang berkata dengan sedikit marah. Hahaha, itu tidak ada hubungannya dengan dia, itu bukan urusanmu. Itu tergantung pada apa yang kupikirkan. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu sedikit muka untuk reuni teman-teman lama. Temanmu baru saja kehilanganmu, kau tidak lupa jari kelingkingmu. Ayo pergi. Kau mau tangan kiri, atau kau mau tangan kanan? Pilih sekarang. Suara serak dari boneka manusia itu menunjukkan rasa dingin. Apa yang kau lakukan? Lin Baochang mendengar ini ketakutan setengah mati dan buru-buru berteriak, aku melarangmu menyentuhnya. Kau mendengarku, saran itu tidak sah. Aku akan memberimu 10 detik, dan memutuskan dengan cepat apakah kamu menginginkan tangan kirimu, atau tangan kananmu atau keduanya. 10, 9, 8. Hentikan, sesuatu akan datang padaku. Betapa laki-laki menindas seorang wanita. Hehehehe, maaf, aku suka menindas wanita. 6, 5, 4, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberimu apa saja. Tolong jangan sakiti dia. 3, 2, 1, waktu habis. Sekarang kamu tidak memutuskan. Kalau begitu biarkan aku memikirkan cara. Baiklah, biarkan koin memutuskan, itu pasti sangat menarik. Jika itu sebuah kata, pilih kelingking yang tepat. Habiskan jika demikian, pilih kelingking kecilmu. Kamu tidak menggerakkannya. Kamu bisa, aku bisa memberikan jariku padamu. 1 tidak cukup untuk 2. Kamu tidak menggerakkannya. Lin Baochang memanggil. Tidak, aku tidak tertarik dengan jarimu. Aku hanya suka memainkan permainan ini sesuai aturanku. Jika kau tidak mendengarkanku, aku akan memotong keempat jarinya agar tahu. Oke. Jangan bicara omong kosong padamu sekarang, biarkan koin itu memutuskan tangan temanmu yang mana yang akan dinonaktifkan di masa mendatang. Berbicara tentang itu, kamera berbalik dan kembali ke tubuh Xia Ziki lagi. Pada saat ini sebuah nampan muncul di tengah layar, diikuti oleh tangan yang setengah mengepal, dan sebuah koin diletakkan di ibu jari. Segera, koin itu terpental tinggi, dan suara, ding, yang tajam jatuh di nampan, diikuti oleh putaran tanpa henti. Lin Baochang hanya bisa menyaksikan koin itu menjadi lebih lambat dan lebih lemah, dan akhirnya kehilangan daya pada nampan itu. Kata, hehehehe, ya, aku suka tangan kanan, kau pergi, potong kelingking kanannya. Suara dingin pria boneka itu terdengar melalui ponsel. Begitu suara boneka itu jatuh, kedua pria berpakaian hitam itu muncul bersama di layar. Keduanya tidak memakai topeng yang sama seperti boneka itu, terlihat sangat aneh. Jangan. Lin Baochang melihat keduanya benar-benar berjalan ke arah Xia Ziki dan buru-buru berteriak, apakah ada sesuatu untukku? Tolong jangan sakiti dia. Kedua pria berpakaian hitam itu tampaknya tidak mendengar hal yang sama. Seseorang berjalan mendekat, meraih telapak tangan Xia Ziki, menarik jari kelingkingnya, dan menekannya ke pegangan kursi. Orang lain meletakkan pahat di jari kelingking Xia Ziki, dan secara bersamaan mengangkat palu di tangan lainnya. Xia Ziki sudah sangat mati karena dia diikat. Meskipun dia masih bisa melawan,
dia tidak berguna. Jangan, tolong, jangan sakiti dia. Aku berjanji padamu segalanya. Lepaskan dia. Lin Baochang memohon dengan keras. Tetapi kata-katanya tidak bisa menggerakkan kedua pria berpakaian hitam itu sedikitpun. Salah satu pria berpakaian hitam mengangkat palu di tangannya dan menjatuhkannya dengan keras. Lin Baochang dapat mendengar suara renyah palu yang memukul pahat di ponsel. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Xia Ziki kejang-kejang, dan sepertinya dia menderita sakit luar biasa. Lin Baochang pucat pasi saat melihat ini. Melihat Xia Ziki yang sangat kesakitan, air mata di matanya tidak bisa lagi ditahan. Hehehehe, kamera perlahan berbalik, dan boneka manusia yang mengerikan itu muncul di layar lagi. Dia tersenyum bangga, kucing tua. Bagaimana? Sekarang aku tahu, aku tidak bercanda. Bajingan, Lin Baochang menyeka air matanya, dan berkata, ingatlah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa kau tahu kucing tua itu? Kau baru saja merebut taliku. Tapi itu tidak masalah. Aku orang yang sangat murah hati. Apapun yang kau suka, gunakan saja. Apa yang kau inginkan, apa yang aku inginkan. Tentu saja, permainan terus berlanjut. Bagaimana kau ingin bermain? Lin Baochang tahu bahwa saat ini, tidak mungkin bagi pihak lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dan dia harus berjuang untuk waktu untuk melihat apakah dia dapat menemukan peluang dan petunjuk untuk menyelamatkan Xia Ziki. Permainan ini mengikuti maksudmu. Bukankah kau selalu bertanya siapa aku? Kalau begitu aku akan memberimu waktu 30 menit. Biarkan kau menebak namaku. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan untuk menebak. Jika tebakanmu salah, maaf, lain kali tidak akan ada jari kelingking. Bagaimana dengan jempol ke atas? Tapi kau bisa mendapat cacat serius. Hehehehe, hahaha. Di tengah tawa bangga boneka itu, sinyal video terputus sampai Lin Baochang menghilang di layar. Zhang Yu meletakkan boneka di tangannya dan menoleh kedua pria berpakaian hitam yang tidak jauh, berkata, gendut. Lepaskan Xia. Begitu, Wu Jie melepas topengnya dan melonggarkan tali yang diikatkan ke tubuh Xia Ziki. Xia Ziki, yang akhirnya terbebas, juga merasa lega, dan kemudian berkata dengan sedikit tidak menyenangkan, Wu Jie. Apakah perlu mengikatnya begitu erat? Aku hampir kehabisan napas. Wu Jie tersenyum dan berkata, maaf, saudari Xia. Aku tidak bisa menahannya. Bos memintaku untuk mengikatnya. Aku akan menyalahkanmu karena menyalahkannya. Aku akan mengikuti pekerjaan saja. Xia Ziki mendengar ini dan menatap Zhang Yu, yang sedang bermain dengan boneka itu, dan berkata, Zhang Yu. Apa artinya? Apakah perlu bersikap begitu serius? Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, saudari Xia, kamu tidak mampu menanggung kepahitan ini, bisakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jangan lupa, kami melakukan semuanya untukmu. Apakah kamu tidak ingin tahu rahasia itu? Tidak perlu terlalu serius. Tali itu mengenai lenganku dan itu menyakitkan. Xia Ziki mengusap lengannya yang sakit. Baiklah, tidak ada cara untuk mengikatnya. Jika talinya terlepas, itu akan segera dipakai. Jadi, patuhi saja, kita akan memiliki yang berikutnya nanti. Zhao Zijun berkata saat ini, bos. Ayo kita lakukan. Dia tidak akan memanggil instruktur, kan? Ge Wenhui juga berkata dengan sedikit malu-malu ketika dia mendengar kata-kata itu, ya. Jika itu membuat masalah besar, maka polisi akan dipanggil. Kami menculik, itu bukan masalah sepele. Kelompokku dan aku ada di sini. Apa yang kamu takutkan? Ada seorang pria jangkung menatap langit. Tolong yakinlah, semuanya ada dalam rencanaku. Zhang Yu mengatakan ini, mengeluarkan ponselnya sendiri, dan memutar nomor A. Lin Baochang berjalan di sekitar kantor, terus-menerus memperhatikan waktu, tampak sangat cemas. Selama dia mengira Xia Ziki jatuh ke tangan orang lain, dia tidak bisa merasa cemas di dalam hatinya. Salah satu pertanyaan yang sekarang dihadapi Lin Baochang adalah apakah akan memanggil polisi. Jika Anda tidak memanggil polisi, tampaknya Anda dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk membuat pihak lain kesulitan. Tetapi jika polisi melapor, apakah itu akan membuat orang misterius itu kesal, dan apakah dia dapat menanggung konsekuensinya sendiri atau tidak, berani menanggungnya, juga merupakan masalah yang harus dihadapi Lin Baochang. Karena dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu sekarang. Jika polisi khawatir, dan mereka membuat keributan besar, dan akhirnya membuat pihak lain kesal, seberapa serius konsekuensinya, dia bahkan tidak dapat memikirkannya.
Melihat waktu berlalu dalam 1 detik, hati Lin Baochang bahkan lebih cemas. Karena tidak ada cara yang baik saat ini, dia hanya bisa mengambil pena dan kertas dan terus menulis di atasnya untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk mengenai orang misterius itu. Pada saat ini Bai Wei mendorong pintu kantor dan masuk, berkata, "Wakil tim. Ayo, tim kita hampir siap. Kalian bisa pergi memeriksa." Lin Baochang sama sekali tidak menanggapi, dan terus menulis di kertas seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Ketika Bai Wei melihat ini, dia curiga, dan dia melihat ke atas dan berkata, "Wakil tim. Apa yang kalian tulis?" Seseorang datang mendekat. Saya dibangunkan oleh Lin Baochang, yang sedang memperhatikan dengan saksama. Ketika dia menoleh untuk melihat Bai Wei, dia buru-buru berkata, "Bai Wei baru saja datang. Saya punya masalah mendesak yang harus Anda bantu." "Oh, ada apa?" Bai Wei menunjukkan ekspresi aneh. "Seorang teman saya telah diculik. Saya khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Anda kebetulan ada di sini dan membantu saya mencari cara." "Penculikan." Bai Wei mendengar kata-kata itu tercengang. Sambil tersenyum, dia berkata, "Wakil tim. Apa kau tidak bercanda? Kau adalah kapten skuadron khusus dari pasukan khusus. Siapa yang berani menculik temanmu?" Ketika Lin Baochang mendengar ini, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak menyenangkan, dan dia berdiri, sementara pihak lain menjadi pucat, dan berkata, "Li Zeng." "Ya." Senyum Bai Wei menghilang, dan pada saat yang sama, sepiring pinggang yang dikondisikan berdiri tegak. "Kapten White, aku secara resmi memberitahumu sekarang. Ini bukan lelucon, mengerti?" Lin Baochang berkata dengan sungguh-sungguh. "Tahu, Tuan." Bai Wei menjawab dengan sungguh-sungguh, diikuti dengan mengalihkan pandangannya lagi, memperlihatkan rasa malu, dan berkata, "Wakil tim. Jangan salahkan aku karena berbicara omong kosong. Temanmu telah diculik, bukankah kita harus memanggil polisi? Apakah kau tidak mengenalku? Masalahnya adalah aku takut alarm itu akan membahayakan teman-temanku. Jika kau tidak memanggil polisi, apa yang bisa kita lakukan? Ngomong-ngomong, apakah kau mengenal orang yang menculik temanmu?" "Masalah adalah masalah, aku tidak tahu. Sekarang orang itu memberiku waktu setengah jam dan membiarkanku menebak namanya, kalau tidak, dia akan memotong jari temanku. Dan tadi, dia telah memotong 1 jari. Sepertinya dia ingin membuktikan kepadaku bahwa dia serius. Apa, itu terlalu berlebihan?" Wakil tim, apa hubungan temanmu denganmu? Pria dan wanita, apakah kita di ketentaraan? Apakah kamu memiliki latar belakang?" "Itu seorang wanita, dia bukan anggota ketentaraan, dia adalah teman di masyarakatku. Sedikit latar belakang, tapi umumnya itu adalah kategori orang biasa." "Jadi," Bai Wei mengerang sebentar dan berkata, "Kapten, kurasa, begitu, sebaiknya kita panggil polisi. Ini, pikirkanlah, meskipun kita memiliki latar belakang militer, itu bukanlah biro keamanan. Hal semacam ini tidak bisa diselesaikan di tempat. Kita tidak punya cara untuk melakukannya. Dan jika tidak ada petunjuk, apapun yang kita lakukan, hasilnya akan selalu sama." Orang lain menutup hidungnya. "Jadi, tidak ada yang lebih baik daripada laporan polisi." "Tidak." Lin Baochang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah kubilang. Kali ini para penculiknya tidak sederhana. Mereka tidak hanya tahu nama kode saat aku ikut dalam tugas khusus. Mereka juga tahu identitas temanku. Ini membuktikan bahwa mereka sedang menyelidikiku. Ya Tuhan, masalahnya lebih rumit dari yang kukira. Jangan membuat polisi khawatir. Itu saja." Bai Wei memikirkannya, dan tiba-tiba teringat sesuatu, buru-buru berkata, "Ya. Aku punya teman yang bekerja di Biro Keamanan Umum Zonghai. Lihat apakah aku perlu meneleponnya dan melacak nomor teleponnya." "Benarkah?" Lin Baochang mendengar matanya berbinar, tetapi buru-buru berkata, "Apa teman? Apakah aman? Apakah akan terungkap? Aku mohon padanya, seharusnya tidak apa-apa, dan aku tidak akan menceritakan semuanya, dia tidak mungkin tahu apa yang terjadi di dalam." "Itu bagus. Tolong telepon dia dan tanyakan situasinya terlebih dahulu. Jika memungkinkan, lebih cepat lebih baik." Bai Wei mengangguk, berbalik dengan tergesa-gesa, berjalan keluar dari kantor dan menelepon. Lin Baochang mendongak melihat waktu, lalu menundukkan kepalanya, dan terus mempelajari daftar di kertas. "Wakil, temanku setuju." Bai Wei berkata dengan gembira ketika dia kembali ke kamar, "Benarkah?"
Hebat, Lin Baochang berkata dengan gembira, aku akan mengirimkan nomor teleponnya kepadamu. Aku baru saja berbicara dengan telepon ini sekali, dan kamu dapat melihat apakah teman itu dapat menemukan teleponnya. Setelah berbicara, Lin Baochang meneruskan nomor telepon Xia Ziki ke Bai Wei. Bai Wei mendapatkan telepon itu dan segera memberikannya kepada teman-temannya. Lin Baochang memperhatikan Bai Wei mengirim pesan dan dengan sibuk berkata, Bai Wei, datang dan bantu aku dengan penelitianku. Lihat informasi yang aku berikan, siapa orang misterius yang paling mungkin. Tidak masalah. Bai Wei datang ke mejanya dan melihat daftar orang yang didorong oleh Lin Baochang, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dia ketakutan sekilas, dan berkata dengan sibuk, tidak, Kapten. Eksekutif. Begitu banyak tugas. Ya, kamu juga tahu. Aku melamarnya tahun itu, dipindahkan ke garis depan, dan melakukan tugas-tugas khusus. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi politik nasional di Nanba tidak stabil, para panglima perang dipisahkan, dan daerah perbatasan sering dijarah oleh unsur-unsur bersenjata. Ada juga kasus-kasus serius penyelundupan ke negara ini. Ini adalah ancaman serius bagi stabilitas perbatasan kita, untuk keamanan nasional dan untuk mendukung rezim panglima perang pro-Tiongkok. Kami telah secara khusus mengirim sekelompok orang untuk bertugas sebagai komandan khusus garis depan bantuan militer. Panglima perang khusus melatih pasukan. Nama panggilan saya adalah ketika saya menjadi instruktur pada waktu itu, dan itu tidak digunakan selama bertahun-tahun. Kecuali untuk kelompok kolega yang sama dan beberapa teman Anda yang memiliki hubungan baik. Tidak banyak orang yang tahu ini, saya memikirkannya, tetapi saya tidak dapat memikirkan hal lain. Itu hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang menyinggung ketika saya memimpin beberapa misi militer khusus selama bertahun-tahun di Nanba. Petik 2. Tetapi saya ingat Anda mengatakan bahwa misi khusus Anda pada waktu itu. Anda seharusnya berhasil, dan orang-orang yang Anda bunuh ketika Anda melakukan misi itu semuanya adalah orang asing. Mereka memiliki energi yang begitu besar sehingga mereka dapat menemukan masalah di Tiongkok untuk membalas dendam. Di mana Anda di distrik militer sekarang? Garnison mana yang bertugas? Lin Baochang mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening. Tampaknya sedikit masuk akal mendengar analisis Bai Wei. Jika Anda dapat menemukan wilayah militer Anda sendiri, maka energi lawan pasti sangat besar. Meskipun panglima perang itu memiliki pengaruh besar di negara Nanba, mereka mencari masalah di negara mereka sendiri. Itu murni senter di dalam lubang untuk dibunuh. Analisis seperti itu. Tampaknya orang-orang yang menulis sendiri ini agak tidak dapat dipertahankan. Tetapi jika bukan karena orang-orang ini, siapa lagi? Meskipun saya kembali ke wilayah militer dan masih terlibat dalam pelatihan militer, itu bukan lagi garis depan, dan tidak mungkin untuk menyinggung bakat apapun. Melihat raut wajah Lin Baochang yang sedih, Bai Wei berkata, Wakil tim. Ketika kalian menjalankan misi di negara Nanba, apakah semua orang asing terbunuh? Orang Tiongkok juga memilikinya, tetapi tidak banyak. Saat itu, atasan meminta kami untuk fokus pada target para panglima perang di Nanba, yang dicurigai melakukan perdagangan Du masuk ke Tiongkok. Di antara mereka yang berdagang dengan mereka saat itu, beberapa pedagang Du dalam negeri. Beberapa telah kami bunuh, tetapi jumlahnya sedikit. Kecuali untuk transaksi besar, mereka umumnya tidak lagi muncul di Nanba. Itu merepotkan. Tetapi siapa lagi kalau bukan karena para panglima perang Nanba? Siapa yang memiliki energi yang begitu besar? Bisakah mereka menemukan negara itu? Apakah mereka tidak takut pada orang-orang yang membuat marah Guoan? Lin Baochang menghela nafas ketika mendengar itu. Anda harus tahu tugas-tugas yang telah Anda tangani, bertahun-tahun telah berlalu. Jika tidak ada yang seperti ini terjadi, dia akan segera melupakan hal-hal itu. Namun masalahnya sekarang adalah orang ini tidak hanya dapat menemukan dirinya sendiri, tetapi dia juga dapat menyelidiki hubungannya dengan Xia Ziki, maka semuanya tidak mudah. Namun masalahnya sekarang adalah dia tidak dapat merasakan apapun untuk sementara waktu, dan Lin Baochang juga sakit kepala. Bai Wei dengan hati-hati melihat daftar itu, menggaruk dagunya, dan berkata, Wakil tim. Apakah menurutmu semua orang yang mungkin, apakah itu saja? Cukup, itu saja, tetapi banyak orang di dalamnya. Mereka semua mati, dan sekarang situasi di negara bagian Nanba Selatan, para panglima perang seharusnya menghilang. Wakil tim, lihat apakah analisisku benar. Pertama, kurasa pria misterius yang menculik temanmu ini,
karena dia berani menelepon untuk menantang, dan tidak takut kau mengetahuinya, lalu informasi apa yang harus ditinggalkan untukmu. Kalau tidak, begitu banyak orang. Bagaimana kau bisa menebaknya? Kedua juga, orang ini telah melihatmu. Kalau tidak, negara Nanba begitu jauh dari sini, dan aku tidak tahu namamu, bagaimana kau bisa menemukan ini? Jadi, kurasa orang ini pasti orang dari negara kita. Aku mungkin akan lewat dari waktu ke waktu dan hanya melihatmu. Kurasa kau harus fokus pada kelompok bersenjata Du yang mungkin sebelumnya terlibat dalam penyelundupan produk Du di Nanba. Karena hanya orang-orang berbakat ini yang mungkin mengenalimu di Tiongkok. Jangan khawatir tentang Biro Keamanan Nasional yang terlibat. Bukankah begitu? Lin Baochang mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, meskipun apa yang kau katakan masuk akal. Tetapi kelompok penyelundup bersenjata dupin terbesar yang kubersihkan saat itu adalah 5 saudara laki-lakimu. Tetapi saudara-saudara mereka dan orang-orang mereka sudah mati saat itu. Kalau begitu, pikirkanlah, apakah mungkin di antara saudara-saudara Mulhouse, apakah ada yang mati? Tidak, mati. Lin Baochang mengatakan ini, tiba-tiba ragu-ragu, dan bergumam, mu. Boneka, apakah itu dia? Wakil tim, apakah kamu ingat sesuatu? Bai Wei buru-buru bertanya, bosmu, apakah kamu pernah mengatakan itu mumu? Pria yang akhirnya melompat ke air terjun. Mungkin itu dia, karena pria misterius itu baru saja kehilangan wajahnya di video tadi. Itu boneka, 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 nama keluargamu. Aku tahu, itu pasti dia. Oh, seharusnya hampir seperti itu. Aku tidak menyangka bahwa hidup bosmu begitu besar, dan tidak ada yang mati karena melompat begitu tinggi. Saat itu, aku mendengar pemain lokal berkata, buaya di hilir air terjun. Beberapa orang menemukan sepotong pakaian yang robek di hilir seolah-olah itu miliknya. Aku pikir dia sudah mati. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Sepertinya itu dia sekarang. Ini merepotkan. Aku ingat kamu membunuh keempat saudaranya saat itu. Jika dia ingin membalas dendam padamu, itu pasti buruk. Lin Baochang khawatir ketika mendengar kata-kata itu, dan dia tidak menyangka bahwa pihak lain adalah musuhnya sendiri. Segalanya lebih merepotkan daripada yang kamu kira. Kamu harus tahu bahwa kamu dapat memimpin tim untuk saling membunuh keempat adik laki-laki. 2 dari mereka terbunuh oleh diri mereka sendiri, dan akhirnya memaksanya untuk melompat ke sungai. Sekarang pikirkanlah, keduanya hanyalah perseteruan hidup dan mati, dan seharusnya tidak ada kemungkinan mediasi seks. Jadi, bukankah Xia Ziki sangat berbahaya? Pikirkan ini, Lin Baochang seperti duduk di atas jarum yang terasa. Tiba-tiba telepon Bai Wei berdering. Dia mengangkatnya, wajahnya bersinar dengan kegembiraan, dan dia bergegas untuk mengangkat saluran. Ada apa, Da Zhou? Apakah kamu menemukan tempat untuk telepon? Lin Baochang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakannya. Terima kasih, Da Zhou. Tetapi kamu telah banyak membantuku. Aku akan mengundangmu makan malam di lain hari. Setelah itu, Bai Wei menutup telepon dan menatap Lin Baochang sambil tersenyum. Temanku berkata untuk segera mengirimiku posisi ponsel. Bagus. Lin Baochang mengepalkan tangannya dengan gembira. Itu semua jenisku sendiri. Bai Wei mengatakan ini, merasakan getaran ponsel, matanya berbinar, dan berkata, ayo. Kemudian dia melihat ke bawah dan memeriksa pesannya. Lin Baochang juga datang saat ini dan melihat layar bersama-sama, tetapi ketika mereka melihat lokasi ponsel, mereka berdua menamparkan pada saat yang sama. Karena sinyal panggilan terakhir dari ponsel, itu sebenarnya ada di gudang terbengkalai di dekat stasiun tentara. Tidak, orang-orang ini sangat sombong. Itu dekat pasukan kita. Bai Wei berkata itu tidak senang. Lin Baochang juga sangat terkejut, lalu mengerutkan kening dan berkata, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Bosmu lahir dari pedagang produk Du dan memiliki keberanian yang besar. Sekarang sudah hampir setengah jam. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini agar tidak dicurigai oleh mereka. Bai Wei, kamu bawa beberapa orang untuk melihat situasi di sana, memegang senjata, tetapi cobalah untuk tidak mengenai rumput dan menakuti ular itu. Temukan target dan tunggu sinyal dariku sebelum bertindak. Ingat, kurang dari kebutuhan, tidak bisa menembak. Tahukah kamu, lega, tim deputi, aku pasti akan menyelesaikan tugas dengan sukses. Bai Wei berdiri dan memberi hormat, dan meninggalkan kantor.
Lin Baochang menghela nafas dan melihat ke atas pada waktu itu lagi. Lawan benar-benar memilih tempat yang begitu dekat dengan Kam, yang benar-benar mengejutkannya. Aku harap pihak lain terlalu percaya diri. Karena hanya dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Xia Ziki. Setelah setengah jam, ponsel Lin Baochang bergetar lagi. Melihat aplikasi video, Lin Baochang menarik napas dalam-dalam, mengingat izinnya, dan pada saat yang sama, penampakan boneka itu muncul lagi di layar ponsel. Halo kucing, sudah setengah jam, dan kita akan bertemu lagi. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Lin Baochang tenggelam dalam air. Tentu saja aku pernah melihatnya. Tapi kamu masih sama, sepertinya kamu menjalani kehidupan yang baik. Tidak seperti aku, jadi kamu secara sadar lebih tua sekarang. Itu sudah pasti, aku tidak sepintar kamu. Bagaimana mungkin tidak menjadi tua ketika kamu hidup dalam angin dan hidup dalam persembunyian? Lin Baochang mendengar bahwa identitasnya lebih pasti. Kemudian mengerutkan kening, apa yang kamu inginkan? Kamu dapat berbicara langsung apa yang kamu inginkan. Aku bisa puas jika aku bisa puas. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan temanku, maukah kau melepaskannya? Ada apa? Aku bilang aku ingin bermain game. Jika kamu ingin dia pulang dengan selamat, menangkan aku dulu. Belum terlambat untuk membicarakan persyaratannya. Ngomong-ngomong, aku tidak memberimu waktu 30 menit sebelumnya. Biarkan aku menebak identitasnya. Bagaimana? Apakah ada jawaban sekarang? Ada jawaban. Kalau begitu katakan padaku. Biarkan aku melihat apakah kamu menebaknya. Kamu adalah bosmu. Benar. Hehehehe. Pria boneka itu tertawa aneh ketika dia mendengar kata-kata itu. Diikuti, oke kucing tua. Aku tidak menyangka kamu punya dua lagi. Kamu bisa memikirkanku. Itu kamu. Kamu tidak mati. Lin Baochang mengkonfirmasi identitas pihak lain, dan dia terkejut. Ya, aku tidak mati. Tapi selama bertahun-tahun, aku sudah mati dan tidak ada bedanya. Kau membunuh keempat adikku tahun itu. Kau memaksaku untuk melompat ke sungai dan tanganku patah oleh buaya. Aku akan menghitung semua ini denganmu. Bosmu, 5 saudaramu menyelundupkan sejumlah besar produk ke negara ini saat itu, dan berapa banyak keluarga yang dirugikan. Semua ini salahmu. Tidak ada orang lain. Karena kau tidak mati, kau seharusnya direhabilitasi dan dikualifikasi ulang. Kau tidak pernah berpikir kau berani membalaskan dendamku. Lin Baochang, kau kesini bersamaku. Kau berutang 4 nyawa pada keluargamuku. Dan aku punya 1 tangan. Aku sudah lama ingin menyelesaikan masalah denganmu. Tapi aku tidak pernah bisa menemukanmu. Kupikir ini tidak mungkin untuk membalaskan dendam saudara-saudaraku dalam hidupku. Tapi aku tidak sengaja melihatmu. Ini adalah penglihatan Tuhan, bosmu. Bahkan jika kau ingin membalas dendam, kau bisa datang kepadaku secara langsung. Mengapa menangkap temanku? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau biarkan dia pergi. Aku memberimu kesempatan, kita bisa menemukan tempat 1 lawan 1, hidup dan mati. Hah, mengikutiku dalam daftar cacat. Hal baik apa yang kau inginkan? Lin Baochang. Sekarang permainan ini dimainkan oleh bosku. Aku dapat bermain sebanyak yang aku mau. Aku tidak dapat membantumu. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Hehehehe, benar, ku dengar kau akan menikah, kan? Bagaimana kau tahu? Lin Baochang mengerutkan kening. Lupakan ini, bagaimanapun juga aku punya caraku. Tapi aku penasaran, siapa calon pengantinmu? Bisakah kau memberitahuku tentang dia? Ini seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Kan? Oh, jadi kau tidak ingin memuaskan rasa ingin tahuku. Tidakkah kau takut aku marah? Melampiaskan amarahmu pada teman cantikmu. Tangannya sangat putih. Jika kau memotong, berikan aku prostesis. Tapi pilihan yang bagus. Petik 2. Zhang Yu berkata dengan bangga, tetapi Xia Ziki di sampingnya menatapnya tajam. Meskipun dia juga memiliki senyum masam di wajahnya, kalian harus tahu bahwa Xia Ziki ada di sisinya saat dia baru saja memasuki drama terlalu dalam. Mendengar nada mengancam dari bosmu, Lin Baochang juga menanggapi, Xia Ziki masih saling bermusuhan. Sudah pasti bukan ide yang bagus untuk saling mengganggu sekarang. Dan tidak ada kabar dari Bai Wei. Jika memungkinkan, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan waktu bagi mereka. Memikirkan hal ini, Lin Baochang berkata, jangan marah. Aku hanya merasa bahwa pacarku tidak ada hubungannya dengan masalah ini.
Dendam kita tidak perlu melibatkannya. Tidak masalah. Bukan apa yang kau katakan. Itu tergantung pada apa yang kupikirkan. Aku merasa sangat dekat sekarang, maka itu penting. Jadi jangan mencoba untuk menantang batas bawahku lagi. Kau tahu, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Lin Baochang mengangguk tanpa daya. Xia Ziki bersembunyi saat ini untuk mendengar ini, menggigit giginya, meletakkannya di telinga Zhang Yu, dan berbisik, tanyakan kapan mereka bertemu. Apa yang dilakukan wanita itu? Zhang Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya dan menggerakkan jarinya. Ketika mulut boneka itu bergerak, dia menekan suaranya dengan suara serak, kapan kalian bertemu? Wanita itu, apa yang dia lakukan? Kita sudah saling kenal selama lebih dari 2 tahun. Dia adalah pegawai negeri di distrik ini dan berada di kantor. Bagaimanapun, dia adalah pegawai negeri. Lin Baochang berkata tanpa daya, tanyakan bagaimana mereka saling kenal. Xia Ziki berkata dengan sedikit tidak senang. Bagaimana kalian bertemu? Zhang Yu melanjutkan. Diperkenalkan oleh kerabat. Lin Baochang menjawab dengan sabar, meskipun dia tidak suka menyebutkan kehidupan pribadinya kepada orang lain. Apakah wanita itu cantik? Seperti apa bentuk tubuhnya? Xia Ziki bertanya. Zhang Yuanyan terdiam, berbisik, tolong, saudari Xia. Bisakah kamu tidak menanyakan hal-hal yang membosankan ini? Itu akan membuatnya ragu. Setelah Xia Ziki mendengar kata-kata itu terdiam, dia berkata, kalau begitu kamu tanyakan padanya, apakah dia mencintai wanita itu? Zhang Yu menatap mata Xia Ziki yang serius, tahu bahwa pertanyaan ini adalah yang paling ingin dia tanyakan. Lalu dia berkata, apakah kamu mencintai wanita itu? Ketika Lin Baochang mendengar ini, dia tiba-tiba terdiam. Sepertinya dia tidak pernah memikirkannya. Dan kata, cinta, menjadi sangat asing dan jauh bagi diriku sendiri. Zhang Yu dan Xia Ziki bersama-sama berada di samping telepon, menunggu jawaban satu sama lain. Tetapi Lin Baochang di layar hanya terpaku di tempatnya, dan dia tidak menjawab untuk waktu yang lama, seolah-olah dia tidak mendengar pertanyaan tadi. Beberapa orang lain melihat sekeliling dan semuanya bingung. Tampaknya pertanyaan ini seharusnya tidak terlalu sulit untuk dijawab. Bagaimana Anda bisa menikah tanpa cinta, dan itu bukan pernikahan yang diatur? Xia Ziki sedikit malu. Dia ingin tahu jawabannya, tetapi takut untuk mengetahui jawabannya. Hei, kenapa kamu tidak bicara? Desak Zhang Yu. Lin Baochang tiba-tiba datang dan berkata dengan tenang, cinta. Bagaimana kamu bisa memutuskan untuk menikah jika kamu tidak mencintai? Xia Ziki mendengar kehilangan ekspresi. Mendengar jawaban yang paling tidak diinginkannya membuatnya merasa lemah, dan dia hanya bisa meletakkan tangannya di bahu Zhang Yu untuk menstabilkan tubuhnya yang gemetar. Beberapa orang di sekitar melihat keadaan Xia Ziki dan menggelengkan kepala tanpa daya. Mungkin baginya, kebenaran jauh lebih tidak mengganggu daripada melarikan diri. Zhang Yu melihat ekspresi Lin Baochang dari samping, dan tampaknya menemukan bahwa pihak lain juga sedikit bingung. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dengan suara serak, hehehe. Lin Baochang, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu yang menarik. Ayo main game lain, bagaimana? Apa yang ingin kamu mainkan? Lin Baochang mendengar ini untuk menyesuaikan suasana. Hatinya, permainan ini seharusnya lebih menarik daripada permainan tebak nama sebelumnya. Namun, permainan ini tidak dapat dimainkan secara daring. Kita harus saling bertemu. Lin Baochang sudah lama menunggu kalimat ini. Karena baginya, hanya mungkin menyelamatkan Xia Ziki dengan memanfaatkan kesempatan untuk bertatap muka. Jadi dia menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, tidak masalah. Kamu ingin bertemu di mana? Aku harus ada di sana. Jangan khawatir, aku masih punya syarat sebelum itu. Aku berjanji akan melakukan segalanya. Baiklah, kamu harus membawa calon istrimu kali ini juga. Apa? Lin Baochang melotot ke matanya dan berkata, tidak. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku ingin balas dendam. Meskipun kamu datang kepadaku, jangan libatkan orang yang tidak terkait. Maaf, aku, pada dasarnya, suka memberi perintah. Sekarang aku memberimu 2 pilihan. Pertama, kau bawa calon pengantin, mari kita lanjutkan permainan. Jika kau menang, aku akan memberikan wanita bernama Xia itu. Lalu kita dipilih, dan kita hanya 1 orang, dan kita bisa melihat matahari esok hari. Kedua,
Jika kau menolak, maka aku hanya bisa melampiaskan amarahku pada wanita bernama Xia. Benar, aku masih lupa berbicara dengan kau yang mengatakannya. Semua saudara laki-laki di bawah kendaliku dirasuki oleh hantu, dan mereka sangat tertarik secara seksual pada wanita cantik. Gadis bernama Xia itu kurus dan lembut, apakah kau tahu keseriusan konsekuensinya? Xia Ziki mendengar Zhang Yu, yang tampaknya mengetahuinya, memerah, diikuti oleh seringai ganas, Zhang Yu, yang menyeringai. Zhang Yu langsung menyeringai, dan beberapa orang di sekitarnya menutup mulut mereka dan mencoba tersenyum. Wajah Lin Baochang adalah wajah Tai King. Dia tahu persis apa maksud ancaman pihak lain itu. Jika dia benar-benar menolak pihak lain, yang akan menyebabkan kerugian bagi Xia Ziki, apalagi Xia Qi, dia bahkan tidak akan menerimanya. Jadi kasus ini, melakukannya sesuai dengan persyaratan pihak lain sudah menjadi satu-satunya pilihanmu. Lin Baochang mengangguk dan berkata, oke, aku bisa membawanya ke sana. Tapi kamu harus bersumpah itu tidak akan menyakiti Ziki. Tidak masalah, selama kamu bisa melihat orang, kamu bisa mengatakan apa saja. Benar, ada pabrik kayu terbengkalai di selatan stasiun militermu. Turuni tembok ke sudut tenggara. Ada tumpukan batu bata dan sebuah kotak di bawahnya. Ada telepon di dalamnya. Tahan, aku akan memberimu waktu 1 jam. Dan, jangan membawa orang tambahan dan jangan panggil polisi. Jika aku menemukan polisi dan orang yang tidak terkait, kamu akan menyesal dan membuatku marah. Ingat kamu hanya punya waktu 1 jam. Berjanjilah padaku untuk tidak berlarut-larut. Karena kesabaranku terbatas. Tahukah kamu? Tenang. Aku akan melakukan apa yang kamu minta. Hehehehe, kalau begitu temui kucing tua itu. Video di ponsel terputus lagi, dan Lin Baochang juga mengerutkan kening. Xia Ziki mengerutkan kening saat ini, Zhang Yu. Kenapa kau memintanya untuk membawa pacarnya? Menurutku Lin Baochang sedikit salah sekarang. Jadi pasti ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Jangan khawatir tentang itu nanti. Komunikator yang berkedip di atas meja berarti orang di ujung komunikator sudah cemas. Sebenarnya, Lin Baochang sudah melihat interkom yang berkedip, tetapi dia belum menjawabnya. By Wei, bagaimana situasinya di sana? Lin Baochang meletakkan telepon dan mengangkat interkom. Tidak ada hantu di sini. Aku sudah membawa seseorang untuk mencari dengan saksama. Tidakkah kamu menelepon temanku untuk memastikan? Tidak perlu. Kamu berjalan di sepanjang tembok sampai ke kepalamu. Ada tumpukan batu bata di sana, dan ada kotak di bawahnya dengan telepon di dalamnya. Ambil kembali, mengerti. Lin Baochang meletakkan komunikator, dan juga tampak sedih. Semuanya menjadi semakin merepotkan. Sebenarnya membawa pacarnya saat ini ke dalamnya. Tetapi masalahnya adalah untuk Xia Ziki, dia tidak bisa menolak pihak lain. Apa yang harus saya lakukan? Lin Baochang berjalan di sekitar kantor. Bai Wei mendorong pintu ruang kantor, masuk, meletakkan telepon di atas meja, dan berkata, wakil tim. Teleponnya sudah kembali. Saya baru saja mencobanya, seharusnya itu telepon teman Anda. Transfer sudah diatur, dan nomor yang akan ditransfer adalah telepon internet. Saya juga memeriksa segmen nomor. Itu adalah perangkat lunak asing. Tampaknya orang ini telah melakukan persiapan yang lengkap. Tetapi teman saya, tidak apa-apa untuk memeriksa nomor telepon. Jika Anda ingin memeriksa informasi perangkat lunak ponsel, Biro Keamanan Publik perlu mengajukan kasus. Bisakah Anda menelepon polisi?